Indonesia, Allahumma dafa'na al-ghala wal-bala wal-waba fid dunya khassa fi baladina Indonesia. Allahumma dafa'na al-ghala wal-bala wal-waba fid dunya khassa fi baladina Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Para pemirsa Wahda TV yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah di malam hari ini kami kembali menyapa pemirsa sekalian dalam program Caka-Caka Macowa. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali dengan segmen Pasca PPKM. Masihkah kita menerapkan prokes? Alhamdulillah para hadirin sekalian yang sama-sama berbahagia di rumah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah di malam hari ini kita kembali bertemu dalam program ini. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali ditemani oleh salah seorang ustadz. Kami menyapa dulu beliau, Al-Ustadz Amiruddin, SPDI, MPDI. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabar tak malam ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Iya, alhamdulillah. Baik para hadirin sekalian, ya, perlu kami sampaikan, ya, semestinya malam hari ini kita akan ditemani oleh dua orang narasumber, akan tetapi salah satu narasumber kita berhalangan, yaitu Dr. Muhammad Ikhwan. Beliau sedianya sebagai jubir Satgas pada malam hari ini akan menyampaikan banyak informasi kepada kita terkait dengan kondisi COVID-19 di Sulawesi Barat. Kan tapi beliau qadarullah berhalangan, beliau dalam perjalanan dari Mambi dan belum tiba di Mamuju. Semoga di kesempatan yang lain kita bisa kembali bersua dengan beliau. Baik para hadirin sekalian, di malam hari ini kita nanti akan banyak membahas bagaimana sih sesungguhnya kondisi COVID-19 di Sulawesi Barat dalam tinjauan syariah. Mungkin Ustadz kita di malam hari ini akan banyak berbagi informasi tentang itu. Di awal kami ingin dulu sedikit memberikan gambaran Ustadz, bahwa kalau berbicara tentang COVID-19 mungkin secara umum di Indonesia, kalau kita melihat data-data yang ada itu, walaupun sebenarnya istilah PPKM ini kalau kita baca akan berakhir besok tanggal 23 Agustus tahun 2021 ini. Akan tetapi kalau kita melihat kasus itu masih dilaporkan bahwa ada peningkatan kasus sekitar 10.000 per hari kalau kita baca media terakhir. Kemudian itu untuk kasusnya, tapi untuk kematian sendiri ada sekitar 1.000 per hari. Ya, per hari. Ya. Walaupun angka kesembuhan juga masih sangat tinggi ya, ada 20.000. Tapi tentu Ustadz melihat kondisi ini, maka tentu dengan adanya PPKM yang diterapkan pemerintah dan akan berakhir, maka tentu sebagai seorang awam banyak yang bertanya-tanya, bagaimanakah kondisi protokol kesehatan kita untuk selanjutnya? Apakah tetap kita kembali? Ya, sementara kita belum tahu bagaimana kasus ini, termasuk di Sulawesi Barat. Tetapi malam hari ini, Ustadz sayang sekali karena Dr. Ikhwan tidak bergabung, tetapi coba kita akan melihat bagaimana dalam tinjauan syariah tentang prokes itu sendiri. Tentu kan dalam tinjauan agama kita, agama Islam yang sangat komprehensif, banyak melihat sisi itu. Maka Ustadz sebagai pembukaan kami ingin sedikit informasi bagaimana sih sebenarnya pandangan sisi syariat kita, agama kita terkait dengan penerapan prokes ini, Ustadz. Iya. Sebelumnya ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah.
pemirsa Wahda TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini ya dalam dialog kita ya cakap-cakap untuk Macowa ini dengan tema yang disuguhkan, saya kira tema yang sangat menarik yang sedianya malah dari tinjauan sisi medis dan syariat ya. Meskipun ya qadarullah malam ini ternyata ya ada halangan sehingga apa yang dijadwalkan itu tidak terwujud. Tetapi ini insya Allah sama sekali tidak mengurangi ya upaya kita untuk kemudian memberikan pencerahan ya, meskipun mungkin malam ini kita lebih banyak kepada spesifikasi saya ya dari tinjauan syariat. Adapun dari pertanyaan tadi atau ungkapan tadi terkait dengan PPKM yang akan berakhir besok ya, kalau misalnya dilihat bagaimana langkah selanjutnya terkait dengan masyarakat kita, sebagaimana seharusnya sikap masyarakat kita, maka pertama saya ingin menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah kita terkait dengan ini, pertama tentu kita harus berprasangka ya, berprasangka baik, mengedepankan prasangka baik bahwa tidaklah pemerintah kita rumuskan ya, lahirkan kebijakan-kebijakan seperti itu, melainkan itu juga sudah melalui pemikiran matang ya, pemikiran matang dan telah melibatkan pihak-pihak yang dianggap kompeten dalam hal itu ya, sehingga kemudian lahirnya kebijakan-kebijakan seperti itu. Kita berprasangka baik bahwa itu tentu bukan bermaksud untuk menzolimi masyarakat kita untuk terbatasi dalam aktivitasnya, tetapi lebih kepada kemaslahatan bersama sebenarnya yang ingin dicapai. Nah, secara syariat ketika di suatu tempat ada taun ya, ada wabah yang sementara mewabah ya, dalam syariat kita dijelaskan bahwa kita tidak boleh ke tempat itu. Ya, kita dilarang untuk melakukan perjalanan ke tempat itu. Ya, kecuali mereka yang sudah ada di dalam, maka dia juga tidak boleh keluar. Ya, jadi sebetulnya kalau kita mau berbicara, melihat ke belakang, ya bagaimana sejarah tentang hal itu, ya dari dulu juga sebenarnya sudah ada istilah PPKM, ya, sudah ada istilah pembatasan aktivitas seperti itu. Meskipun mungkin istilahnya belum secanggih, belum semodern hari ini. Ya, bukan PPKM namanya, tetapi syariat ini membatasi ya, jangan kita ke tempat yang sudah diyakini atau telah terinformasi di sana ada wabah. Ya. Kita tidak boleh misalnya ke Makassar sekarang. Ya, ada pembatasan-pembatasan. Ya, itu dalam rangka untuk kita menjaga kemaslahatan bersama itu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan berakhirnya ya kebijakan pemerintah itu? Sebetulnya ya wallahu alam, kalau saya melihat ya, karena tujuan daripada syariat itu kan untuk kemaslahatan bersama ya, kemaslahatan bersama. Dalam sebuah kaidah dikatakan begini, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ya, mencegah kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatan. Ya, jadi sebenarnya harus didudukkan persoalannya ini bahwa kemaslahatan besar inilah yang lebih ingin dikedepankan. Karena itu sebenarnya masyarakat kita harusnya sadar bahwa meskipun kebijakan seperti itu telah berakhir, bukan berarti kalau begitu sekarang kita seenaknya kemudian melakukan perjalanan ke sana kemari, apalagi ya pada tempat-tempat yang telah terkonfirmasi di situ mau wabah ya, seperti itu. Ya, karena itu ya, kalau kita mau melihat dari secara syariat, ya seharusnya syariat ini tetap bertahan. Ya, hukum asalnya ya jangan melakukan perjalanan ke situ. Ya, kecuali dengan ya kebijakan-kebijakan sekarang ini, misalnya harus divaksin terlebih dahulu, harus di swab terlebih dahulu. Artinya ada rambu-rambu yang harus disiapkan, dilalui. Ya, itu adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat sekarang ya, kebijakan sekarang untuk mempermudah itu dan untuk meminimalisir kemungkinan kemudaratan yang bisa timbul. Ya, wallahu alam seperti itu. Ya. Iya, Ustaz. Ternyata agama kita Ustaz betul-betul membahas hal tersebut jauh-jauh hari sebelum datangnya istilah PPKM. Iya, iya.
Walaupun sebenarnya Ustaz dalam konteks kenegaraan kita sebenarnya PPKM ini sering berubah kulit namanya. Dulu kan ada new normal awalnya Ustaz, kemudian berubah menjadi PSBB. Ya, orang kaitkan PSBB. Ternyata PSBB sekarang berubah PPKN katanya. PPKM. Tapi ternyata istilah-istilah itu sebenarnya satu tujuan Ustaz. Bagaimana kemudian kita terjaga agar tidak tertular dengan virus corona ini. Iya, pada intinya seperti itu. Apapun istilahnya itu, itu hanyalah penamaan ya, hanyalah istilah. Ya, tetapi sebetulnya substansi yang diinginkan di situ adalah ya agar menekan terjadinya penularan yang lebih besar ini. Ya, seperti itu. Ya, wallahu alam. Baik Ustaz, tadi menarik sekali apa yang dijelaskan Ustadz kita tentang bagaimana Islam memandang tentang prokes ini. Tetapi Ustaz secara spesifik kami coba ingin spesifikkan kondisi umat Islam dalam hubungannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kan kalau seorang muslim itu identik dengan jamaah ke masjid Ustaz. Jamaah ke masjid, di situ ada tempat ibadah, ada masjid. Kalau pandangan Ustaz sendiri bagaimana kita melihat penerapan prokes sendiri Ustaz sebenarnya di tempat-tempat ibadah? Ya. Jadi sebenarnya seperti ini, kalau kita mau berbicara secara syariat, ya maka tentu kalau dalam konteks kenegaraan kita tentu yang menjadi rujukan kita adalah fatwa Majelis Ulama sebetulnya, ya fatwa MUI, ya. Dan dalam hal ini, ya MUI bukan berarti tinggal diam, ya tidak diam, tetapi telah berkontribusi banyak sebetulnya melahirkan kebijakan-kebijakan, fatwa-fatwa yang diharapkan itu menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat kita ya dalam pemberlakuan pelaksanaan ibadah itu. Nah, sejak awal pandemi ini ada sebenarnya fatwa MUI nomor 14 ya tahun 2020 itu sebenarnya ada dan itu tetap berlaku sebetulnya sampai sekarang. Ya. Beberapa fatwa itu baik nomor 14 maupun nomor 19 di tahun 2020 itu sebetulnya adalah fatwa-fatwa yang sampai sekarang belum dicabut. Ya, dan sebetulnya itu tetap berlaku. Ya, sebetulnya tetap berlaku. Ya, termasuk diantaranya bagaimana fatwa MUI di era new normal itu ya. Di era normal itu ya juga sudah disebutkan sebenarnya bagaimana seharusnya kita beribadah di situ. Ya. Dan di situ kalau kita melihat sudah jelas ya, pergi ke masjid misalnya memakai masker, ya membawa sejadah sendiri, bahkan disebutkan ya berwudu dari rumah, ya berwudu dari rumah, kemudian di tempat itu dijaga jarak, ya dijaga jarak. Di fatwa itu tidak disebutkan berapa jaraknya, tetapi disebutkan jaga jarak, ya. Maka berapa jaraknya yang dianggap bisa aman, maka ya itu yang seharusnya kita lakukan. Nah, seperti itu. Fatwa-fatwa ini sekali lagi itu belum berubah sampai sekarang. Ya. Nah, termasuk kalau kita melihat poin-poinnya di situ disebutkan bahwa bagi yang kurang sehat ya hendaknya tidak ke masjid memang. Ya, hendaknya tidak ke masjid. Nah, apa dasarnya ini? Tentu itu tadi kaidah fikih yang saya sebutkan tadi itu. Ya, bahwa ya mencegah mudarat ini lebih kita utamakan daripada mengambil manfaat daripada sholat berjamaah itu. Ya. Wallahu a'lam. Ya, betul Ustaz. Menarik sekali penjelasan Ustaz tadi. Tentu Ustaz memang secara aturan ternyata memang ulama kita telah memberikan fatwa yang jelas ya Ustaz tentang kondisi ini. Walaupun sebenarnya secara personal mungkin agak sulit kita nilai satu-satu Ustaz karena namanya manusia biasa mungkin ada kekurangan, ada kelemahan-kelemahan. Tetapi ada istilah yang menarik Ustaz yang biasa muncul ya. Wallahu a'lam apakah ini pernyataan orang awam, tetapi kalau kita melihat notabene-nya juga berasal dari kaum muslimin. Ada pernyataan-pernyataan yang terkadang keluar, walaupun sesungguhnya mereka memang mungkin tidak bisa mewakili apakah memang betul-betul komunitas kaum muslimin yang rajin berjamaah ke masjid atau bukan. Tetapi ada anekdot yang sering kita katakan, yang sering kita dengar Ustaz. Prokes ketat di masjid, tetapi longgar di luar masjid. Ya. Ya. Bagaimana kira-kira Ustaz kalau seorang ulama ketika ditanya dalam menyikapi persoalan-persoalan seperti ini, bagaimana kira-kira Ustaz menjawab? Iya.
Pertama kita harus lebih dewasa sebetulnya menyikapi, ya, lebih dewasa menyikapi dan lebih matang melihat dua persoalan ini. Pertama, ya tempat aktivitas mengais rezeki misalnya dengan tempat ibadah itu sesuatu yang berbeda tentunya, ya, sesuatu yang berbeda. Namun dari segi penerapan prokes, ya dia sesuatu yang tidak terpisahkan. Ya, dia sesuatu yang tidak terpisahkan. Karena itu mau di tempat mengais rezeki, mau di tempat ibadah, ya karena maslahatnya tadi itu kan untuk mencegah itu. Maka sebetulnya ya tidak ada pembedaan, ya tidak ada pembedaan. Karena itu ketika berbicara tentang ruang ibadah, maka tentu MUI mengaturnya itu. Ya, itu yang diatur oleh MUI. MUI tidak punya ranah untuk mengatur mal-mal, ya tidak mengatur pasar dan seterusnya. Itu seharusnya sejatinya diatur oleh ya pihak-pihak yang terkait dengan itu. Ya, kalau kita mau berbicara kenapa tidak ditertibkan? Ya seharusnya ditertibkan, ya seharusnya ditertibkan. Apalagi kan kita punya pihak-pihak yang bisa menertibkan itu. Ya, seharusnya jangan dibedakan. Dan kalau misalnya di tempat ibadah misalnya menjalankan prokes, di tempat sana tidak menjalankan prokes, berarti yang salah oknumnya itu. Ya, yang salah oknumnya itu. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa dengan kondisi seperti ini, ya tentu serta-merta kita tidak boleh menutup pasar misalnya. Ya, karena pasar ini adalah tempat untuk kalau mau dibahasakan tempat keberlangsungannya hidup manusia. Ya. Bagaimana mungkin memungkinkan keberlangsungan hidup ini kalau misalnya pasar tempat kebutuhan pokok itu ditutup? Ya, tinggal bagaimana kemudian mengatur tempat itu agar kemudian orang tetap berbelanja dan dengan aturan-aturan yang ada itu, ya agar orang tidak mudah terjangkit, ya, seperti itu. Ya, wallahu alam. Ya. Jadi sebenarnya Ustaz, tentu majelis ulama tadi mengatur sesuai dengan bidangnya, ya. Artinya kalau persoalan-persoalan yang tidak berhubungan dengan keagamaan, kita kasih juga dengan tupoksinya, tupoksi masing-masing. Ya. Maka mungkin ya sangat menarik ini Ustaz. Mungkin ini yang tidak dipahami, walaupun mungkin kita tidak tahu pernyataan ini lahir dari seorang mukmin yang rajin beribadah ke masjid, ataukah memang ini hanya bahasa-bahasa Ustaz, ya. Pembelaan, ya, supaya mereka bisa beraktivitas di luar. Ya. Nah, kita kembali Ustaz terkait dengan PPKM tadi, ya, PPKM tadi. Walaupun memang secara resmi belum ada keputusan pemerintah bahwa besok itu, tapi kemarin itu sempat ada informasi akan diperpanjang. Ya. Kan tetapi kalau kita baca terakhir itu para ahli epidemiologi masih menyarankan supaya PPKM ini kembali diperpanjang, apakah misalnya PPKM level 4, level 3, ataukah sudah berada di level 1. Tetapi Ustaz, tentu kami butuh arahan Ustaz, mungkin ada pesan-pesan ini untuk masyarakat kita, ya. Karena kalau kita melihat masyarakat kita itu, kalau dia tidak diikat dengan aturan, ya. Saya kasih contoh sederhana saja. Orang dilarang buang sampah saja, ketika ada aturannya itu orang masih buang sampah sembarangan. Apalagi misalnya kalau PPKM ini, larangan pembatasan ini sudah tidak ada. Bagaimana kira-kira Ustadz ini untuk menyikapi persoalan seperti ini agar masyarakat kita, bahwa dalam kondisi tidak ada pembatasan pun sebenarnya mereka mestinya harus tetap patuh pada protokol kesehatan. Karena kita tidak tahu bahwa virus ini betul-betul apakah sudah berhenti ataukah masih ada sekeliling kita. Iya, baik. Ya, wallahu a'lam. Pertama, saya melihat beberapa oknum yang terkait dengan ini yang tidak boleh putus asa. Ya, tidak boleh putus asa dan terus harus kuat untuk kemudian mengupayakan ini. Ya, pertama saya ingin berbicara tentang masyarakatnya. Selaku masyarakat, maka ya saya mengajak diri saya dan kepada kita semuanya untuk semakin meningkatkan tingkat kesadaran kita terkait dengan ini. Ya, bahwa apa yang kita saksikan, pandemi yang sudah setahun lebih bersemi ini sesuatu yang nyata, bukan lagi sesuatu yang tidak nyata bagi kita. Ya, karena itu dengan banyaknya korban, dengan banyaknya
ini yang terus berjatuhan, ini bukti-bukti bahwasanya ini sesuatu yang nyata sebetulnya. Ya karena itu ya kita tidak boleh lagi untuk kemudian terlalu banyak berteori seputar ini, oleh karena ini sesuatu yang sudah jelas. Ya terlebih lagi ya bukan hanya tenaga medis kita, tenaga kesehatan kita yang menyerukan itu, tapi pemerintah kita, bahkan ulama-ulama kita juga terus menyampaikan itu, ya, bahwa ini sesuatu yang jelas dan ini sebetulnya sesuatu yang apa ya, ada dasarnya dari dulu bahwa ya ada istilah taun memang, ya ada istilah taun yang bisa terjadi penyebaran wabah seperti itu. Ya, karena itu ya pertama ini masyarakatnya memang harus sadar sebenarnya, ya tingkat kesadaran ini terus harus ditingkatkan. Nah karena itu tentu segala usaha untuk tetap meningkatkan kesadaran masyarakat kita terkait dengan ini itu tetap harus ada hari ini. Karena itu beberapa unsur terkait yang saya ingin sebutkan, pemerintah tidak boleh lemah dalam hal ini. Ya, pemerintah tidak boleh berhenti untuk terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memihak kepada kemaslahatan bersama untuk masyarakatnya. Ya, pemerintah tidak boleh mengatakan, ya kalau begitu terserah. Ya, ini tentu tidak benar ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi kan pertama masyarakatnya sendiri harus sadar. Kedua pemerintah ya terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan demi kemaslahatan bersama. Tidak boleh berhenti. Kemudian yang ketiga adalah para dai, duat, ya tidak boleh berputus asa untuk terus memberikan pencerahan kepada umat ini, kepada masyarakat ini. Bagaimana terus meningkatkan kesadaran dan bagaimana seharusnya bersikap seperti ini. Ya, saya tambahkan, ya kita sendiri tidak usah jauh-jauh melihat di sekitar kita sendiri, ya di mana-mana kita melihat, baik itu di pasar, di tempat-tempat aktivitas. Ya, terkadang kita miris ketika melihat, ya di sana sini orang berjatuhan, tapi di sana sini juga orang masih tetap abai. Ya. Tidak memakai masker dan seterusnya. Tadi saya sholat isya di tempat yang memakai masker mungkin hanya hitung jari. Ya, mungkin hanya 3 orang dengan saya di tempat itu. Artinya ini bukti bahwa ya masyarakat kita sebenarnya banyak yang abai tentang ini. Ya kan itu sebetulnya ya pihak-pihak terkait dalam hal ini tidak boleh berputus asa dan kita selaku dai harus tetap tegar, harus tetap ya berkreasi dengan hal-hal yang bisa diterima oleh masyarakat kita terkait ini. Ya, wallahu a'lam. Ya, ya Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz ya, sudah banyak penguatan-penguatan ini yang diberikan. Tentu kita kembali lagi Ustaz ya ke personal masing-masing. Ya. Kalau kita ingin pandemi ini segera berlalu, maka tentu di situ ada campur tangan kita personal untuk sadar, menyadari bahwa ternyata memang kondisi pandemi ini menuntut keterlibatan kita untuk menjaga protokol kesehatan, karena seperti apapun modelnya, apakah PPKM ini masih ada ataukah berakhir, tapi kalau tidak ditunjang oleh kesadaran personal, maka tentu pandemi ini tidak akan pernah pergi-pergi. Ya. COVID-19 ini masih saja selalu ada. Kalau kita melihat memang Ustaz, perbandingan-perbandingan di negara lain itu, negara yang tingkat COVID-nya itu selesai, itu memang tingkat kesadarannya tinggi tentang protokol kesehatan ini. Dan kita berharap bisa seperti itu Ustaz. Ya. Mungkin ini kita sudah berada di penghujung diskusi kita Ustaz. Kami butuh sedikit mungkin Ustaz closing statement ini ya, untuk menyadarkan umat ya secara khusus kepada kaum muslimin ya. Bagaimana kita betul-betul memberikan sikap yang terbaik sebagai seorang mukmin dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini Ustaz. Ya. Baik, pertama ya karena ini sesuatu yang sudah jelas ya, fakta nyata, karena itu ya mari kita fokuskan ya perhatian kita terhadap bagaimana upaya-upaya yang kita bisa lakukan untuk menghentikan penyebarannya seperti itu ya. Kemudian ya selaku masyarakat ya mari kita sadar sendiri dan menyadarkan kepada saudara-saudara kita ya. Kemudian ya kalau sekiranya setiap orang kemudian sadar untuk menerapkan prokes ini ya, 1 orang 2 orang, maka semakin banyak orang ya maka akan semakin banyak jumlah orang yang akan sadar ya seperti itu.
Ya, kemudian ya saya ingin menyampaikan ya pihak-pihak terkait tadi itu ya sebagai bentuk penegasan untuk tidak berhenti untuk terus mensosialisasikan, mengupayakan, mengkampanyekan ya kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan. Ya, kalau tadi saya sebutkan ya kalau rumah ibadah itu sudah diatur oleh majelis ulama kita, ada Kementerian Agama, ya maka tempat-tempat hiburan ya, maka ini ranahnya adalah penegak hukum ya, pemerintah kita dalam hal ini ya, tempat-tempat di mana di situ mungkin belum atau longgar prokesnya, maka ya kita berharap pihak-pihak terkait dengan itu juga turut terlibat langsung untuk memberikan penegasan tentang itu ya. Kemudian ya tentu yang tak kalah pentingnya di sini ya buat para dai ya selaku orang yang mungkin banyak tampil di tengah-tengah umat ya, untuk ya jangan bosan untuk menyampaikan pencerahan seperti ini ya. Meskipun kalau kita menyampaikan itu kita terkadang juga mendapatkan tanggapan yang kurang menyenangkan, tetapi ini diantara bentuk kesabaran yang harus dimiliki oleh seorang dai. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan kulil haqqa walau kana murra. Ya, sampaikanlah kebenaran itu meskipun rasanya pahit. Ya, maka ya ini mungkin diantara persoalan yang harus rasa pahit yang harus ditelan oleh seorang dai untuk tetap bersabar dengan itu, dan dengan perlakuan pandangan sinis orang ketika kita berbicara tentang itu ya, maka ini mungkin bentuk kesabaran yang harus kita miliki ya. Kemudian ya tak kalah pentingnya bahwa ya wabah ini jangan jangan sama sekali membuat kita lupakan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dan melupakan keterlibatan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Ya, apalagi kalau kemudian lupa mengaitkan bahwa ya semua ini terjadi begitu saja. Tentu ini terjadi tidak terlepas dari kehendak yang maha kuasa, dan tidak terlepas bahwa ini boleh jadi karena ulah tangan manusia itu sendiri. Mungkin tingkat kemaksiatan semakin banyak ya, sehingga ya turunlah wabah seperti ini ya. Saya kira ini mungkin mudah-mudahan ya semua kita bisa saling memahami dengan baik ya. Karena itu ya mari kita cukupkan ya, dan mengambil sumber-sumber informasi yang terpercaya dalam hal ini ya, dan mencukupkan dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah kita ya, ulama-ulama kita dalam hal ini ya. Saya kira demikian ya. Tentu telinga yang paling pertama mendengarkan adalah telinga saya sendiri ya, dan karena itu ini adalah nasihat buat diri saya dan buat kita semuanya ya. Saya kira demikian. Baik Ustaz, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas faedah-faedah yang telah Ustaz berikan kepada masyarakat, kepada kaum muslimin secara khusus. Tentu pemirsa Wahda TV Mamuju yang sama-sama berbahagia, banyak hal yang kita ingin diskusikan dengan Ustaz kita di malam hari ini, akan tetapi sayang kita dibatasi oleh waktu. Semoga di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan mengupas lebih jauh, lebih dalam tentang persoalan ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan syukran wa jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Amiruddin malam-malam hari ini yang telah memberikan ilmunya dan faedahnya kepada kita semua. Sekali lagi kepada para pemirsa Wahda TV Mamuju yang sama-sama berbahagia, sampai bertemu kembali di momen-momen yang akan datang di tema-tema yang lebih menarik insyaallah. Maka dari itu, agar tidak sia-sia pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. محل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معبود فيه رجاء